Saya akan membacakan naskah monolog kasir kita. Ruang tengah dari sebuah ruang yang cukup menyenangkan buat suatu keluarga yang tidak begitu rakus. Lumayan keadaannya sebab lumayan pula penghasilan si pemiliknya sebagai seorang kasir di sebuah kantor dagang yang lumayan pula besarnya. Kasir itu bernama Misbah Jazuli. Sandiwara ini ditulis khusus untuk latihan bermain sebab itu sangat sederhana sekali dan sangat kecil sekali. Dan sandiwara ini kita mulai pada suatu pagi. Mestinya pada suatu pagi itu ia sudah duduk dekat kas registernya di kantor. Tapi pagi itu ia masih berada di ruang tengahnya, kelihatan lesu seperti wajahnya. Kita sudah dijinjing dan ia sudah melangkah hendak pergi. Tapi urung lagi untuk yang kesekian kalinya. Dia bersiul sumbang dan mengatasi kegelisahannya, tapi tak berhasil. Saudara-saudaranya yang terhormat, sungguh sayang sekali. Sandiwara yang saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pengarangnya menerangkan bahwa kelemahannya, maksud saya kelemahan cerita ini disebabkan ia sendiri belum pernah mengalaminya. Ini ya, betapa saudaranya sangat susah diletakkan tasnya. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya susah dan hampir gila. Sungguh mati, saudara, dia cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik disengaja sebab perempuan-perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa, saudara. Saya berani bersumpah dulu sebelum ia menjadi istri saya tak kala saya bertemu pandang pertama kalinya di suatu pesta berkata dalam hati, maulah saya menyobek telinga kiri saya dan saya berikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan Maha Pemurah, kemauan Tuhan selamanya sulit terka, sedikit banyak rupanya suka akan surprise. Buktinya meskipun telinga saya masih utuh, toh telah berumah tangga dengan Supraba selama 5 tahun lebih. Aduh cantiknya, saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari walaupun ia telah melahirkan anak saya yang nomor 2. Saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu sedemikian utuhnya cantik. Ah, kata cantik pun tidak dapat pula untuk menyebutkan keajaiban. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka, saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya. Biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda lesu. Ya saudara, kami telah bercerai 2 bulan lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang laki-laki. Kalau saja amarah itu tak datang dalam kepala, tak mungkin saya akan sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor, sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri, dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Menarik napas. Bau parfumnya, baunya, 1000 bunga sedap malam di kala malam, 1000 melati di suatu pagi, segar-segar, telepon berdering. Itu dia sebentar, ragu-ragu. Selama seminggu ini, setiap pagi ia selalu menelpon, selalu ditanyakan, sarapan apa kau mas? Kemarin saya menjawab, nasi putih dengan goreng otak sapi. Pagi ini saya menjawab, mengangkat gagang telepon, Misbah Jazuli di sini. Halo, halo, halo. Meletakkan pesawat, telepon. Salah sambung. Gila, saya marah sekali. Penelpon itu tak tahu perasaan sama sekali. Tiba-tiba, oh ya, jam berapa sekarang? Gugup melihat arloji. Tepat 8:15. Saya terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini dan datanglah ke kantor saya. PT Dwi Warna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di sana nama saya, Kasir Zazuli. Maaf, sampai ketemu, melangkah cepat. Sampai di pintu sebentar lagi ia ragu, tapi kemudian ia terus juga agak lama. Kasir kita masuk lagi dengan lesu. Mudah-mudahan perdagangan internasional dan pedagang nasional tidak terganggu meskipun hari ini saya telah memutuskan tidak masuk kantor.
Tidak, saudara. Saudara tidak bisa seenaknya mencap saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Pak Sukandar, kepala saya, tentang diri Misbah Jazuli. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan dan kecermatan ke saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lebih saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lesunya, bukan? Tuhan, ya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu istri dan sedang ditimpa rasa penyesalan dan sangat takutnya masuk kantor berhubung penanggung jawab keuangan. Telepon berdering. Sekarang pasti dia menuju pesawat telepon. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rujuk kembali? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap ia kembali. Tapi tidak, saya tidak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian ini bukan saya, tapi dia. Dia yang salah. Sebab itu dia selayaknya minta maaf pada saya, dan dia harus minta maaf. Terus saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan sekalipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti. Air muka disegarkan dengan sedikit senyum. Dan suatu saat berpura-pura berpikir, menimbang kecantikan, dan kemudian pandang lagi, dan pandang lagi. Dan jangan sekali-kali kasar. Wajah lembut seperti kita berdoa, dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya berarti lasso kita telah menjerat lehernya beres. Nah, saya cukup punya martabat, bukan? Dan lagi dia salah. Ingat, dia salah. Nah, saudara tentu sudah tahu tentang sifat saya. Saya sombong seperti umumnya laki-laki, dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak, bukankah saya punya tampang yang tidak begitu jelek? Telepon berdering lagi. Pasti istri saya menarik napas panjang. Saya mencium bau bedaknya, demikian wanginya sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Oh, apa yang sebaiknya saya katakan? Saya harus tahu harga diri. Kalau dia kumaafkan, niscaya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu. Ah, bangsat. Selama ini saya diusikkan dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsat. Saudara tahu dia tetap berhubungan lagi dengan pacarnya ketika SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar betul tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan betapa besarnya perasaan saya suatu hari. Secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya, dan apa yang saya dapat? Laki-laki itu udah ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa ya. Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Telepon berdering lagi. Pasti dia mengangkat gagang telepon. Misbah Jazuli di sini. Halo. Segera menjatuhkan pesawat telepon dari telinganya. Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelpon dalam keadaan aku begini, jahanam, kasar. Ya, saya Jazuli, ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kau memakai kata-kata cinta yang membuat kaki gemetar itu. Dengar dulu, apa perempuan biadab. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menyebabkan semua semakin berantakan dan membuat aku gelisah dan takut seperti buronan. Meletakkan pesawat dengan marah. Betapa saya marah. Sesudah beberapa puluh juta uang kantor saya dipakai berfoya-foya. Apakah ia mengharap saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya? Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu. Saya tertipu, uang saya ludes, uang kantor ludes. Tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenai betis saya. Setelah bulan lalu, saya terjaga di mimpi edan itu.
Betapa saya terkejut waktu menghitung berapa juta uang kantor Katut. Dan sejak itulah saya teringat istri saya, dan saya mendengar tangis anak-anak saya. Tambahan lagi, istri saya selalu menelpon sejak seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stock of name. Inilah penderitaan itu. Memandang potret di atas rak buku. Sejak seminggu yang lalu, pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di sini di samping saya. Dia membuka-buka majalah dan saya membaca surat kabar. Bila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, "Manis, kau belum mengantuk." Wajahnya yang menakjubkan itu menggeleng-gelengkan indah dan manis sekali. Dia berkata juga dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Dan ia berkata, "Aku menunggui kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai merpati jantan dan betina. Membelai rambutnya yang halus, mulus itu. Wanginya, nyamannya. Lautan minyak wangi yang memisangkan dan membius sukma. Apabila dia berkata, seraya menegadah, Mas, maka segera kupadamkan lampu di sini dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning telur ayam itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Tiba-tiba ganti nada. Saya baru saja menjadi penyair cengeng untuk menenangkan semua itu. Tidak, laki-laki itu. Sebentar, saya belum menelpon ke kantor, bukan? Sebentar. Diangkatnya pesawat telepon itu, memutar nomornya. "Halo, minta 1237 Utara." "Halo, saudara Anif, kebetulan ya. Ya mungkin pula influenza. Yang pasti batuk dan pilek saudara ya." "Ya, saudara Anif, saya akan merasa senang sekali kalau saudara sudi meminta pamit kepada Pak Sukandar. Terima kasih. Apa saudara bertemu dengan istri saya di sebuah restoran?" Nada suara naik. "Apa? Dengan laki-laki?" "Tentu saja saya tidak boleh marah, saudara. Dia bukan istri saya." "Halo? Ya, jangan lupa pesan saya kepada Pak Sukandar." Batuk dan menyedot hidungnya lagi. "Saya sakit." "Ya, pilek, Pak. Terima kasih." Meletakkan pesawat telepon. Seharusnya saya tak boleh marah. Bukankah dia bukan istri saya lagi? Persetan. Pokoknya saya marah. Persetan. Cemburuan kumat lagi. Persetan. Saudara bisa mengira apa yang terdapat dalam hati saya. Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara. Saya hanya butuh satu barang, saudara ya. Benar-benar saya butuh pistol, saudara. Pistol, saya akan bunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak meleset dari pelipisnya. Nafas sudah kacau. Kalau mayat-mayat itu sudah tergeletak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidikkan pistol itu ke kening saya? Oh tidak, dunia dan hidup tidak selebar daun kelor. Saudara, sebagai orang yang jujur dan jangan lupa saya adalah orang kesatria dan sportif, maka tentu saya secara jantan saya menghadap dan menyerahkan diri saya pada polisi terdekat dan berkata dengan bangga dan heroik, "Pak, saya telah menembak Prono Citra dan Roro Mendut." Untuk polisi itu akan tersenyum dan kagum campur haru, dan bukan tidak mungkin ia akan saya segelas teh, dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa, lalu diadili, saudara tahu apa yang hendak saya katakan pada hakim, kepada jaksa, kepada panitera, dan kepada seluruh hadirin yang akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu seperti saya pun hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya seumur hidup di Nusa Kambangan.
pikir saudara saya akan mendengar vonis semacam itu? Oh tidak, saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula saya siap dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya akan membutuhkan beberapa rim kertas dan pulpen. Ya saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya di proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan sama membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap, dan seluruh warga bumi ini akan berkabung sebab telah berbuat salah menghukum seseorang yang 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 tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus-ngelus botaknya dan akan mengucurkan air mata sebab menyesal, dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Saya sudah berkepan hati, saya sudah siap-siap betul sekarang, siap dan nekat. Oh, nanti dulu. Saya ingat sekarang, saya belum punya pistol. Di mana saya akan mendapatkannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam, dendam, dendam yang cukup padat seperti padatnya kertasan, dahsyatnya letusan. Saya ingat Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang saya insaf, siapapun tidak boleh mencibirkan segenap pembunuh, sebab saya kini percaya ada berbagai pembunuh di atas dunia ini, dan ada di hadapan saudara ini bukan pembunuh sembarangan pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah jenis pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah dunia yang telah berubah hanya dalam tempo beberapa angkuhan kepala persetan. Di mana pistol itu saya beli? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, di Dallas? Tentu saya tidak mungkin, sebab itu memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum kubeluk lehernya. Oh, betapa marahnya saya. Darah seperti meledakkan kepala saya. Betapa sampai-sampai saya ingin merobek dada ini. Oh, saya sekarang merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh pecemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal. Othello dia bangsa Moor, sedangkan saya bangsa Indonesia. Namun sengsara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Telepon berdering seperti seekor harimau. Iya, itu dia mengangkat pesawat telepon dengan kasar. Halo, ya, di sini Jazuli, kasir, ada apa? Tiba-tiba berubah. Oh, maaf Pak, Pak Sukandar, kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya ya. Ketawa. Ya Pak, batuk-batuk menyedot hidungnya, influenza ya. Mudah-mudahan ya. Ya Pak. Saudara dengarlah. Dia mengharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan ya. Insya Allah Pak. Pak, ada pegawai baru. Siapa Pak? Istri saya Pak. Ketawa. Ya Pak. Batuk-batuk dan menyedot hidungnya. Ya Pak, terima kasih. Besok letakkan pesawat telepon, persetan. Saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak, saya mesti membunuh. Jangan menusuk pisau, singa betina. Ya sebaiknya dengan pisau saja atau pisau. Telepon berdering. Persetan, sekarang pasti dia mengangkat telepon. Kasir di sini, kasir PT Dewi Warna. Apalagi jahanam ular betina yang telah menjadikan aku koruptor itu. Jangan bicara apa-apa, tutup mulutmu. Mulutmu bau busuk, aku bisa mati mendengar kata-katamu lewat telepon. Cari saja laki-laki yang hidungnya besar, menggoda bah, cari yang lain. Toh kau seorang petualang. Meletakkan pesawat telepon. Jahanam, apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Oh, ya, tadi saya sudah memikirkan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Geram. Sayang sekali pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh sehingga hambarlah cerita ini. Tapi tak apa, toh saya sudah cukup marah untuk membunuh mereka.
Namun sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya yang nista itu. Saya harus menelponnya, mengangkat telepon. Kemana saya harus menelpon? Tidak, lebih baik saya merencanakan dulu secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah saudara mesti mengerti perasaannya saya. Bilanglah pada istri dan saudara-saudara, manis jagalah perasaan suamimu supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya memang saya laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap. Dengan menyesal sekali saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Seperti mendengar telepon berdering. Halo, Jazuli di sini. Jazuli sadar. Saya berdering telepon tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang. Mata saya betul-betul gelap, telinga saya betul-betul peka. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak, artinya sudah cukup. Masa mental saya sebagai seorang pembunuh. Tapi pembunuh yang baik senantiasa merencanakan pekerjaannya dengan baik pula. Seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saya memasuki halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana dalam cahaya bulan yang meterangi kabut. Saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam. Sementara belati yang telah tersembunyi di pinggang dengan kemeja, saya ketok pintu serambinya. Saya pasti terkejut. Lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin, pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat saya pandangi saja mereka sehingga badan mereka bergetaran dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimat yang pertama, pisau telah tertancap di pusarnya. Dan istri saya menjerit, tapi sebelum jeritan itu dapat memanggil tetangga-tetangga, maka belati ini telah bersarang di perutnya. Tentu saya menarik nafas lega. Kalau mayat-mayat itu telah kaku, terkapar di lantai. Saya berkata, terpaksa, jangan salahkan saya, keadilan menuntut balas. Tiba-tiba pening di kepala. Tapi sekoyong-koyong itu muncul kedua anak saya, Ita dan Imam. Kalau mereka bertanya, apa ibu mereka kenapa-napa? Pak ibu, apa pak? Memukul kepalanya, Tuhanku, duduk. Dia melamun sekarang. Dua orang anaknya, Ita dan Imam, 5 dan 4 tahun menari-nari di sekelilingnya di ruang tengah dengan sebuah nyanyian kanak-kanak. Bungaku, saudara-saudara bisa merasakan hal ini. Mereka sangat manisnya. Lihat, saya tidak bisa lagi marah, saya pun tak bisa lagi peduli pada apa saja selain kepada anak-anak saya yang manis itu. Saya tidak tahu apakah istri saya yang cantik, apakah tidak. Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam apa tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manisnya. Betapa saya ingin melihatnya lagi, bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang mutlak harus dipatahkan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara mengerti maksud saya. Apakah hanya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang telah bermekaran itu? Balerina-balerina kecil itu menari bagai malaikat kecil. Semangat hidup sejati dan keberanian yang timbul dalam diri begitu saya ingat Ita dan Imam anak-anak saya. Seakan-akan mereka berkata, Pak susulah ibu, Pak ke kantorlah, Ita, ya Imam. Malaikat-malaikat kecil itu gaib menjelma di udara. Saya harus pergi ke kantor, akan saya katakan semua pada Pak Sukandar. Saya mengganti uang itu besok. Saya jual beberapa barang dalam rumah. Setelah masalah itu beres, mulai lagi hidup dengan tenang dan tawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat di masjid. Setelah saya sembahyang, saya akan minta ampun kepada Allah. Saya tidak tahu mau apa lagi, apakah laki-laki Rahwana atau bukan. Saya tak tahu lagi apakah Sinta itu seorang atau tidak. Saya tak peduli lagi. Tuhan adalah ada dan laki-laki macam itu dan perempuan itu dalam hidup saya. Semua harus saya hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak, Indonesia
sangat hancur berhubung saya melantarkan anak-anak saya dan Ita dan Imam. Telepon berdering. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah sundal. Tiap kali saya berpikir begini, Jahanam itu menelpon saya. Telepon berdering lagi. Jahanam. Inilah sundal, itu uang kantor ludes. Apakah saya mengharap rumah ini dijual? Mengangkat pesawat telepon. Ya, Misbah Jahruli. Tersirat darahnya. Saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, saya tak salah, ini adalah saudara istri saya. Oh, saya mencium bau bedaknya. Hutan mawar dan hutan anggrek yang manis. Saya sendiri, saya yakin pun sepikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyikap kenangan lama. Halo, tentu. Kenapa kau tidak menelpon tadi? Ya, ke kantor, bukan? Memang saya agak flu dan batuk-batuk. Ya manis, kau ingat laut, pantai, pasir, tikar, kulit kacang. Ah, indah sekali bukan? Tentu, he. Bagaimana kawin? Kau segera. Lihatlah niat baik selama tidak mudah terwujud. Apa, ha? Saudara, gila perempuan itu. Apakah ini bukan penghinaan? Dia mengharap agar nanti sore ya saya datang ke rumahnya untuk melihat apakah laki-laki calon suaminya itu cocok atau tidak baginya. Gila, rupanya laki-laki itu dulu cuma iseng saja. Ya tentu bisa letakkan pesawat dengan kasar. Jahanam, saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah kalau pengarang sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa ini. Beginilah jadinya saya akan sendiri pun jadi bingung mengakhiri cerita ini. Persetan, pengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Yang penting saya ke kantor meski sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semua. Anak-anak itu menanti saya. Persetan, sampai ketemu. Selamat siang. Melangkah meraya menyambar tasnya. Tiba-tiba berhenti setelah mengeluarkan sapu tangan, batu-batu dan menyedot hidungnya. Saya influenza bukan? Selesai.